Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Shalom Kak Wina. Shalom Kak Mega. Salam Kak. Iya, senyumnya manis banget. Iya Kak Frida dong. juga. Lagi seneng ya? Iya Kak. Seneng Tapi ya? ketutup masker. Tapi kelihatan kok dari matanya. Oh gitu. Kak Frida Iya dong, lagi bahagia. pastinya lagi sukacita ya. Iya. Karena hari ini adalah hari Minggu. Kembali kita mau bersama-sama Memuji sekolah. Tuhan. Memuji Tuhan, kita mau sekolah Minggu ya. Adik-adik jangan jangan bersedih hati. Ya, masih sekolah minggu online tapi mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa bertemu di gereja. Amin. Amin. Tapi Kak Wina mau supaya adik-adik yang di rumah semangat nih. Kita mau ajak Yel aja kali Kak ya. Boleh? Yel ya Kak ya. Oke, siap. Tapi gini nih, ya kalau walaupun Kak Wina dan Kak Frida dan Kak Mega nggak kelihatan, tapi kami senyum loh. Nah adik-adik juga di rumah kita mau ucapkan Yelnya juga dengan wajah yang gembira, dengan senyum ya. Oke? Siap-siap ya. Siap. Anak siap. sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan, Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes, sukacita di dalam Tuhan. Oh, Kak Wina mau nanya nih Kak, Apa tuh Kak? siapa Apa tuh? sih Kak Mega atau Kak Frida mungkin seneng gak sih kalau ada orang yang bilang, aku sayang kamu. Seneng banget. Kak Mega gimana? Seneng lah Kak. Pipinya langsung merah-merah gitu ya Kak? Iya pasti seneng banget ya. Sekarang Kak Wina mau ajak, pasti adik-adik kan sekolah minggu gak sendirian ya di rumah ya. Mungkin di rumah ada mama, papa, atau kakak adiknya coba. Sekarang bilang ke mereka, bilang ke kakaknya, ke adiknya, atau ke mama papa, aku sayang mama, aku sayang papa, aku sayang adik, aku sayang kakak. Yuk coba Aku bilang sayang. ke yang ada di sebelah kalian. Aku Sudah? sayang Kak Wina. Aku sayang Seneng semua. banget deh, pasti seneng banget ya. Kita itu menyenangkan ya. Yap. Iya, curhat ya Kak. Iya dong. Iya, Tuhan Yesus juga seperti itu loh. Tuhan Yesus sama nih kayak adik-adik di rumah kalau dibilang aku sayang Tuhan Yesus, pasti Tuhan suka deh. Pasti Tuhan senang. Bener kan? Bener dong Kak. Bener. Nah sekarang Kakak Wina mau ajak adik-adik, kita mau nyanyi yuk sama-sama sambil mengucapkan I love you Jesus. Pakai bahasa Inggris. I love you Jesus deep down in my heart. Sambil bernyanyi dan berdiri ya adik-adik ya di rumah ya. Ya, yuk semuanya berdiri adik-adik di rumah, kita mau bernyanyi lagu I love you Jesus. Kita bernyanyi I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down
Sudah semangat ya adik-adik ya? Kita sudah mau memulai ibadah sekolah minggu, kita mau hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama dan naikkan puji-pujian yang akan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, beribadah di rumah tetap berikan sikap yang baik, duduk yang baik, dan dengarkan yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau bernyanyi lagu Beta Mah Marsikola Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, mari kita berdoa. Kubukakan dengan iman, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari titah yang kedua dan maksudnya. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. 3 minggu yang lalu kita merayakan apa Kak Mega? Lama ya? Ayo dong, ingat-ingat. Paskah. Iya, Paskah ya. Paskah itu, Paskah merayakan apa Kak Mega? Coba. Ya, kebangkitan Tuhan. Iya, merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah menang melawan dosa, melawan maut. Ya, adik-adik yang tadinya harusnya dihukum karena kesalahan sudah bebas, dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau apa? Mau apa? Ayo coba mau apa? Tuhan mau kita sudah diselamatkan dan sudah dimenangkan, jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Ya, sudah bebas. Sekarang kita sudah menang dari dosa. Sekarang kita sudah bebas. Yuk sama-sama kita katakan lagu sekarang kita sudah bebas. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, mari kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love, the wonder of Jesus' love. Ya, sebagai anak-anak yang sudah bebas dari dosa, sudah dimenangkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yuk kita sekarang mau katakan ke seluruh bangsa, kita katakan kalau kita ini orang percaya, ya percaya. Yuk sama-sama kita mau ucapkan pengakuan Imam Rasuli. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu lagu Hatiku Penuh Nyanyian, nanti di medley dengan lagu apa Kak? Dia hatiku penuh nyanyian, dia segala Iya, raja. Dialah Raja ya. Yuk semuanya adik-adik boleh sambil bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kakak Wina mau ajak adik-adik yang di rumah untuk sama-sama kita mau berdoa syafaat, akan dipimpin kembali oleh adik sekolah minggu dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang Salom mau berdoa dan cegah virus COVID dan buang virus corona jauh-jauh, dan virus corona dihilangkan dari bumi ini, dan teman-teman Salom disehati dan saudara Salom. Tuhan, karena Salom mau terima kasih Pak Kami yang di sorga, Royan mau berdoa buat pendeta, Parado, kakak sekolah minggu, mama, papa, dan teman-teman semua HKBP, Semper, diberi kesehatan untuk memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap hari kami sudah sehat selalu. Kami berdoa di tengah pandemi ini, anak-anak sekolah minggu sehat selalu. Abang kakak sekolah minggu juga, mama bapak, abang pendeta sama sintua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, sudah penuh ya dengan sukacita hari ini. Masih kurang lengkap, karena apa? Firman Tuhan belum ya. Ini adalah hal yang penting juga untuk kita dapatkan di ibadah kali ini. Yuk semuanya adik-adik siapkan dirinya, siapkan hatinya, juga siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini siapa yang bawa firman, Kak? Minggu terakhir nih. Minggu terakhir pendeta. Iya, pendeta Biasanya kita, Amang Pendeta Kak hari Amang ini. Pendeta Amang ya? Pendeta kita, Amang Pendeta Siregar akan membawakan renungan firman Tuhan untuk minggu ini. Yuk mari sama-sama kita mendengarkan. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami puji Engkau Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga Tuhan memberkati kami, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu.
yang pada saat ini mengikuti ibadah online dari rumah mereka masing-masing. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami mengerti, terlebih kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Salam sehat dari Amang buat kalian semuanya yang lagi mengikuti ibadah dari rumah kalian masing-masing. Semoga adik-adik sehat, begitu juga dengan orang tua, abang, kakak. Firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, khususnya buat adik-adik sekolah minggu, tertulis dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-21, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-21, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Amang akan membacanya, adik-adik mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus
naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian adik-adik firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini. Adik-adik semuanya mungkin masih ingat siapa itu Simon Petrus. Ya, Simon Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, adik-adik tahu enggak Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Berapa kali adik-adik? Iya. Berapa kali? 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus, meniadakan Tuhan Yesus, tidak mengakui Tuhan Yesus karena takut kepada serdadu-serdadu yang menangkap, yang membawa Tuhan Yesus pada waktu itu ke mahkamah agama. Nah, setelah Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, para murid-muridnya semuanya menjauh dari Tuhan dan kembali kepada aktivitas mereka masing-masing, sama seperti sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Jadi memang dulunya Simon Petrus ini adalah penjala ikan. Dan ketika Tuhan Yesus memanggilnya, maka Yesus memakai dia menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Namun ketika Tuhan Yesus mati, dikuburkan, mereka kembali kepada aktivitas mereka masing-masing. Dan berita firman ini adalah berita yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya. Nah, yang pertama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan yang kedua Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas dan murid-muridnya. Dan sekarang Yesus menampakkan dirinya ketika berada di pantai Tiberias. Bayangkan aja adik-adik, Simon Petrus dan teman-temannya ketika itu bekerja menjala ikan sampai larut malam. Sampai siang dikatakan tadi tidak ada mendapatkan 1 ekor ikan pun. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, sekalipun mereka
pada awalnya tidak yakin, belum percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, dengan menyampaikan jala mereka ke samping perahu dikatakan tadi, maka mereka mendapatkan ikan sampai 100 sekian ekor. Nah bayangkan, adik-adik, dari mulai sore mereka sampai malam, sampai siang menjala tidak dapat ikan. Tapi ketika Yesus berkata agar mereka menyampaikan jalannya, jala mereka penuh dengan ikan. Dan sampai-sampai tadi dikatakan mereka kesusahan untuk menarik jala itu. Dan ketika mereka mendapatkan ikan, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk makan bersama. Artinya sekalipun Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, tetapi kasih setia Yesus itu kekal untuk selama-lamanya, tidak berubah. Tuhan tidak mau mengingat-ingat kesalahan atau pelanggaran daripada Simon Petrus, bahkan para murid-muridnya. Nah terbukti Yesus makan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Ini menandakan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh damai sejahtera. Nah itu juga yang mau Tuhan katakan melalui firman ini buat adik-adik semuanya. Mungkin adik-adik pernah disakiti oleh teman-temanmu, dimarahi orang tua, dimarahi abang, kakak, yang akhirnya membuat kita menjadi benci. Nah tetapi Tuhan mau mengatakan, mau menunjukkan kasih-Nya. Begitu juga dengan kita adik-adik semuanya. Kalaupun kita, ketika kita dimarahi, kita sakit hati, ya janganlah itu menjadi, ada istilah dendam. Ada istilah menjadi tidak menemani, tidak sayang, tidak mau berteman dengan teman-teman, atau bahkan sakit hati yang berkepanjangan. Tapi Tuhan mau tunjukkan bagaimana kasih setianya kepada kita, umat-umatnya, kepada adik-adik. Kalaupun umpamanya saat ini adik-adik harus beraktivitas dari rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak pergi sekolah, tidak pergi jalan-jalan, berenang atau yang lainnya. Nah itu bukan membuat adik-adik menjadi terhalang atau terhambat untuk menunjukkan kasih adik-adik kepada orang lain atau kepada orang tua. Terlebih kasih adik-adik, kasih kita kepada Tuhan. Nah apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, tetap harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bahwa Tuhan itu penuh damai sejahtera. Bahwa Tuhan itu penyelamat bagi kehidupan kita, terlebih kepada adik-adik. Nah walaupun umpamanya sekarang adik-adik seperti yang Omong bilang tadi harus terhalang, ya mari berdoa kepada Tuhan. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari memuji, memuliakan nama Tuhan. Di balik duka pasti ada sukacita. Di balik penderitaan pasti ada sukacita yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memampukan kita, memampukan adik-adik untuk selalu mampu dan boleh menjalani hari-hari hidup ini. Oleh karena itu adik-adik, tetap perbuat hubungan yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua, kepada teman, terlebih kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati kehidupan kita dalam apapun yang terjadi, terlebih yang sedang kita alami pada saat ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Bukti kasih setia Tuhan kepada para murid-murid-Mu. Engkau buktikan melalui penampakan diri-Mu Tuhan, kebersamaan-Mu bersama-sama dengan mereka. Tuhan mengingatkan kami juga ketika kami dalam situasi perjalanan kehidupan kami banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami apapun itu yang tidak kami inginkan dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap mengasihi kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu, dimanapun mereka pada saat ini berada. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu bersekutu, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas perjalanan kehidupan mereka. Berkati juga para orang tua mereka Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam apapun itu yang mereka lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau ada dari anak-anak-Mu sekolah minggu yang mengalami sakit penyakit, sembuhkan sakit mereka Tuhan. Berkati obat dan makanan, tangan-tangan para dokter, agar mereka boleh secepatnya sembuh dan boleh beraktivitas, melakukan kegiatan mereka sekalipun harus dari rumah mereka masing-masing. Berkati juga para guru sekolah minggu yang telah bersusah payah melakukan ibadah online ini. Tapi kami yakin dan percaya berkat-Mu semakin mengalir buat guru-guru sekolah minggu, para hamba-hamba-Mu, begitu juga dengan anak-anak-Mu sekolah minggu dan orang tua mereka. Berkati Tuhan segala aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan semoga itu bisa mengisi hati kita ya Kak ya. Betul. Iya, jangan lupa udah didengarkan harus dilakukan. Iya. Jangan lupa-lupa ya, tapi lakukan adik-adik semua ya. Ya, sekarang sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kita mau memberikan ucapan syukur juga melalui persembahan. Berikan persembahan yang baik dengan cara yang baik ya. Adik-adik, ada banyak cara ya, kita semua sudah lakukan setiap minggunya. Bisa adik-adik berikan, lalu nanti dititip ke mama papa, berikan ke Amang dan Inang Sintu Alunggu kita masing-masing. Atau gereja juga memfasilitasi nih. Iya, ada melalui scan QR itu, transfer juga. Ada banyak cara untuk kita berikan persembahan kepada Tuhan. Yuk kita berikan persembahan yang baik sambil bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam.